Perhelatan Piala Asia 2023 telah memasuki partai pamungkas. Sejumlah negara kuda hitam berhasil memikat mata dunia setelah mampu mencetak sejarah baru. Indonesia masuk sebagai salah satu negara kuda hitam yang diakui oleh banyak kalangan. Sedangkan Yordania menjadi negara yang paling banyak memberikan kejutan setelah berhasil melaju ke partai final perdananya. Cetak Gol coba merangkum performa ngeri negara kuda hitam di Piala Asia sebagai berikut. Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama yang layak menyandang sebagai tim kuda hitam. Pasalnya, skuad asuhan Sintayong mencetak sejarah baru setelah lolos dari fase grup untuk pertama kalinya. Selama mengikuti Piala Asia, timnas Indonesia selalu gagal melangkah ke babak 16 besar. Kiprah skuad Garuda kerap terhenti di babak penyisihan sejak tahun 1996. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Asia sangatlah berat dan penuh ujian. Skuad Garuda harus melewati babak kualifikasi dan bertarung dengan sejumlah negara-negara kuat. Beruntung timnas Indonesia mampu lolos ke putaran final dengan finish di posisi runner-up. Akan tetapi kiprah skuad Garuda harus terhenti setelah mereka dibantai oleh Australia dengan skor 0-4. Walaupun kalah telak, permainan anak asuh Sintayong mendapatkan banjir pujian. Kiper tim nasional Australia yakni Matthew Ryan memberikan rasa hormat tinggi untuk punggawa merah putih. Dia mengatakan Australia benar-benar menghadapi tantangan yang sangat sulit. Kiper dari AZ Alkmaar ini mengaku cukup kerepotan dengan perlawanan yang dilancarkan oleh Garuda. Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi perjuangan para punggawa Garuda. Mantan wali kota Surakarta ini mengatakan kalau permainan timnas Indonesia sangat bagus sekali. Luis Milla selaku mantan pelatih timnas Indonesia juga nggak lupa memberikan pujiannya. Dia mengaku cukup takjub dengan transformasi cepat yang diperlihatkan oleh skuad merah putih. Sintayong meminta para pemainnya untuk nggak jumawa dan besar kepala. Pelatih Korea Selatan ini berharap anak asuhnya bisa menjaga momentum dan terus mengasah kemampuan. Penampilan apik timnas Indonesia membuat Erick Thohir berencana untuk memperpanjang kontrak dari Sintayong. Akan tetapi ketua PSSI ini memasang target di Piala Asia U23. Erick Thohir baru akan memperpanjang kontraknya apabila Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 mendatang. Thailand. Negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand juga sukses memikat mata publik Asia. Dengan bermodalkan peringkat 112 FIFA, skuad Gajah Perang mampu lolos ke 16 besar. Hebatnya, Thailand tampil gak terkalahkan dalam 3 pertandingan di fase grup. Mereka bahkan mampu menahan imbang Arab Saudi yang menjadi salah satu kandidat juara. Roberto Mancini sangat kecewa dengan permainan punggawa Arab Saudi. Dia mengatakan jika anak asuhnya sudah menunjukkan permainan yang cukup bagus. Mancini juga turut memuji Thailand yang bisa merepotkan para punggawanya. Kiprah skuad Gajah Putih sudah terlihat menjanjikan dengan berhasil mengalahkan Kirgistan. Sayangnya di babak 16 besar timnas Thailand juga harus pulang lebih cepat. Mereka berhasil dikalahkan oleh Uzbekistan dengan keunggulan tipis 2-1. Setelah tersingkir, para punggawa Thailand nampak tertunduk lesu dan gak begitu semangat. Masa Tadaisi selaku pelatih mencoba menghibur anak-anak asuhnya. Dia bilang para pemain Thailand sudah memberikan hasil yang terbaik. Tajikistan. Tajikistan juga turut mengukir kejutan di gelaran Piala Asia 2023 kali ini. Skuad Singa Persia layak dinobatkan sebagai kuda hitam setelah mampu lolos ke babak perempat final. Padahal Tajikistan datang ke Piala Asia 2023 sebagai tim debutan yang baru pertama kali main. Skuad The Crown sudah 6 kali gagal melaju ke putaran final Piala Asia. Namun skuad The Crown akhirnya berhasil tampil di Piala Asia berkat tangan dingin Peter Sir. Pelatih asal Kroasia ini menyulap permainan Tajikistan meskipun tanpa dihuni oleh pemain bintang. Sentuhan magis sang pelatih berhasil membawa skuad Singa Persia finish sebagai runner-up grup A. Tajikistan mengunci tiket lolos ke 16 besar usai meraih 4 poin dari 3 laga. Di babak grup, skuad Singa Persia juga kalah tipis dari tuan rumah Qatar dengan skor 1-0. Kejutan Tajikistan juga berlanjut di babak 16 besar dengan menumbangkan Uni Emirat Arab. Padahal Uni Emirat Arab jadi salah satu negara unggulan di Piala Asia 2023. Namun perlawanan Alisher Zahilov dan kawan-kawan berhasil menyingkirkan skuad The White Jersey lewat adu penalti.
Tajikistan akhirnya mengukir sejarah dengan lolos ke perempat final bertemu dengan Jordania. Peter Sert selaku pelatih menyebut singa Persia sudah melampaui ekspektasi banyak orang. Dia merasa Tajikistan masih punya peluang dengan mengalahkan Jordania. Sayangnya ambisi Peter Sert meloloskan skuad singa Persia ke semifinal harus kandas. Jordania berebut tiket semifinal berkat gol bunuh diri dari Fahdad Canono. Setelah laga berakhir, Peter Sert bilang kalau anak asuhnya sudah berjuang sekuat tenaga. Dia mengaku bangga Tajikistan yang berstatus peringkat 108 FIFA bisa mengguncang Piala Asia 2023. Peter Sert juga menambahkan para punggawanya pulang secara terhormat. Uzbekistan. Uzbekistan juga layak menyandang gelar sebagai tim kuda hitam di Piala Asia 2023. Padahal skuad White Wolves nggak diperkuat oleh sejumlah pilar kunci karena faktor cedera. Serko Katenek selaku pelatih nggak bisa membawa pemain bintang seperti Eldor Shomurodov. Selain itu, Uzbekistan juga kehilangan bek veteran seperti Kusnudin Alikulov. Namun skuad asuhan Serko Katenek tetap bermain luar biasa sejak babak grup dimulai. Skuad White Wolves melakoni 3 pertandingan grup B dengan rekor nggak pernah kalah. Padahal Uzbekistan sendiri tergabung dalam grup yang sama dengan Australia. Skuad Serigala Putih berhasil menahan skuad Sokros dengan hasil imbang 1-1 di fase grup. Uzbekistan akhirnya lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup B dengan meraih 5 poin. Di babak 16 besar, Uzbekistan berstatus sebagai tim kuda hitam dengan bertemu dengan Thailand. Menghadapi negeri Gajah Putih, Igor Sergev dan kawan-kawan berhasil menang tipis dengan skor 2-1. Di laga ini, Abosbek Faizulev kembali menjadi bintang Uzbekistan dengan mencetak 1 gol. Pemain 20 tahun ini berhasil mengemas 2 gol di Piala Asia 2023. Berhasil mengalahkan Thailand, anak asuh dari Serko Katenek sudah ditunggu oleh tim tuan rumah Qatar di perempat final. Di perempat final, Uzbekistan harus kehilangan bek andalan yakni Abdul Qudir Kusonov. Bek milik RC Lens ini nggak bisa tampil karena akumulasi kartu kuning. Serko Katenek juga nggak bisa menurunkan striker andalannya yakni Igor Sergev. Hebatnya, Uzbekistan tetap mampu mengimbangi Qatar selama 90 menit meskipun tampil pincang. Sayangnya, skuad Serigala Putih harus tumbang setelah kalah di babak adu penalti. Serko Katenek mengaku kecewa gagal ke semifinal usai disingkirkan oleh tim tuan rumah Qatar. Namun pelatih asal Slovenia ini tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang tampil Spartan. Yordania. Julukan kuda hitam paling mengejutkan di Piala Asia 2023 jatuh kepada Yordania. Kejutan skuad Silver Rus sudah dimulai sejak menumbangkan Irak di babak 16 besar. Berikutnya, Yordania berhasil lolos ke partai final setelah menumbangkan Korea Selatan. Secara ranking FIFA, skuad The Silver Rus berada jauh di bawah skuad Taeguk Warriors. Yordania berada di peringkat 87, sementara Korea Selatan berada di peringkat 23 FIFA. Lebih hebatnya lagi, Yordania mampu menang dengan skor meyakinkan 2-0 atas skuad negeri Ginseng. Musa Altamari dan kawan-kawan juga tampil dominan atas Korea Selatan dengan bermain lebih mengancam. Skuad The Silver Rus menghujani gawang Korea Selatan dengan 17 tembakan. Dari 17 tembakan ini, sepakan Yazan Al-Naimat dan Musa Al-Tamari berhasil menjebol gawang dari Hyun Woo-ju. Jurgen Klinsmann memuji performa gemilang dari Yordania. Pelatih Korea Selatan ini bilang kalau skuad The Silver Rus layak menuju ke final karena bermain lebih efektif. Padahal kemenangan atas Korea Selatan gak diprediksi oleh banyak pihak. Skuad The Silver Rus datang ke Piala Asia 2023 lewat putaran ketiga kualifikasi Piala Asia. Yordania bahkan tergabung dalam grup yang sama bersama Indonesia, Kuwait, dan Nepal. Skuad The Silver Rus tampil sempurna dengan melibas seluruh lawan termasuk timnas Indonesia. Anak asuh Sintayong saat itu tumbang di tangan Yordania dengan skor tipis 1-0. Itulah ulasan performa ngeri negara kuda hitam di Piala Asia 2023. Bagaimana pendapatmu? Siapakah negara yang paling kamu nggak duga di Piala Asia 2023 kali ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.